Ya, baik. Mungkin akan kita mulai untuk sesi ketiga, yaitu wawancara terkait strategi pencapaian SKU maupun SKK peserta didik penggalang. Untuk itu, langsung saja ke pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Kak Nadif. Silakan, Kak Nadif. Baik, terima kasih Kak Nantia. Pertanyaan pertama untuk Kak Lilis, bagaimana seorang pembina merancang program latihan yang menarik dan efektif untuk memotivasi anggota penggalang dalam mencapai SKU maupun SKK mereka? Gitu. Oke, strategi pembina kita tidak lepas, tidak hanya seorang pembina untuk merancang program. Ini adalah tugas kita bersama yang kita cetuskan dalam MUSGUS, musyawarah gugus. Di dalam musyawarah gugus, kita sudah merencanakan atau membuat program yang namanya ada program semester. Karena di sekolah Kaklis, di Kaklis bahwa pramuka itu adalah rutinitas, sehingga kami sudah membuat program. Kebetulan di sekolah Kaklis itu pramukanya setiap hari Jumat, baik siaga maupun penggalang. Perlu kakak ketahui di lembaga Kaklis itu ada dua tingkatan, ada dua golongan, yaitu ada siaga dan juga ada penggalang. Jadi kita merancang program, tentu saja kita harus kembali bedah SKU. SKU-nya ini ada berapa, dengan menghitung hari Jumatnya itu ada berapa, sehingga harapan kami kita selesai pada waktunya. Begitu Kak, jadi tetap kita harus menyusun program, baik itu program semester ataupun program tahunan. Kami tidak membuat program mingguan karena satu minggu kami hanya bertemu satu kali. Ya, gitu Kak. Jadi untuk memotivasi anggota memang perlu persiapan yang banyak, perlu musyawarah sesama pembina di gugus depan untuk bisa mencapai apa yang sudah ada di dalam SKU dan SKK. Terima kasih. Selanjutnya silakan pertanyaan kedua. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa saja teknik-teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik dalam upaya pencapaian SKU dan SKK? Oke. Pertanyaan kakak saya ralat ya, kita tidak teknik Kak, kita metode. Jadi di dalam mencapai SKU dan SKK, kita pramuka punya metode. Metodenya ada kode kehormatan, belajar melakukan, berkelompok, menarik dan menantang, satuan terpisah, tanda kecakapan. Nah, jadi bukan teknik. Kita sebagai pembina harus pandai-pandai menggunakan metode kepramukaan dalam rangka mencapai SKU. Jadi metode di kepramukaan itu ada 9. Kita sebagai pembina harus pandai-pandai memilih metode tersebut dalam rangka ini bisa mencapai SKU. Karena di kepramukaan itu sendiri kurikulumnya namanya SKU. Semua materi ada di sini. Jadi pertanyaan tadi, metode apa yang digunakan? Kita menggunakan multimedia. Tekniknya berarti pinter-pinternya menggunakan metode. Karena kita tahu karakteristik anak penggalang adalah suka tantangan. Jadi kita cari metode yang menarik, yang menantang, di alam terbuka. Sudah bukan zamannya latihan pramuka di dalam kelas. Anak-anak akan jenuh, adik didik kita akan jenuh. Maka mari kita bawa ke di luar. Sambil melakukan. Jadi bukan zaman dijejeli atau diceramahi lagi. Gitu Kakak. Lanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Lilis. Jadi, Ya, dalam mencapai SKU dan SKK tadi, bagaimana cara pembina itu dalam melibatkan peran orang tua dan juga komunitas untuk mendukung pencapaian SKU dan SKK dari masing-masing peserta didik anggota Pramuka Penggalang itu sendiri? oke, bagus sekali pertanyaannya. Kakak, kalau SKU, kalau SKU, pembina bisa langsung menguji atau mengerti, sudah tahu tingkat pencapaiannya. Tapi kalau SKK, kita pembina tidak akan mampu kalau tidak berkolaborasi atau tidak bekerja sama dengan orang tua atau komunitas. Satu contoh SKK tentang ADAN. Seorang pembina tidak tahu kalau peserta didiknya bisa ADAN karena ADANnya berada di rumah, ya kan? Memasak, SKK memasak. Yang tahu adalah orang tua. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua, kita berkomunikasi. Setelah SKK memasak, barulah pembina memberikan TKK, tanda kecakapan khusus. Ada laporan dari orang tua, Bunda atau Kak, anak saya bisa memasak. Nah, saat kita latihan pramuka, baru anak tersebut kita sematkan TKK-nya, tanda kecakapan khusus. Dengan komunitas lain, misalnya muadzin, sholat, seorang pembina tidak akan bisa membantu memantau pesertanya secara perorangan. Kita tahunya mendapat laporan dari pihak-pihak terkait, misalnya dari takmir atau tetangga yang dekat masjid. Oh, anak ini rajin adzan. Maka ketika kita mengadakan upacara pembukaan latihan, kita sematkan TKK tersebut. Itu bentuk kerjasama kita dalam pencapaian SKK. Bisa dipahami ya, Kak? Saya Kak Lilis, terima kasih sudah cukup jelas jawabannya. Ya.